Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, senang sekali pada kesempatan siang ini saya bisa membawa firman Tuhan pada siang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pada siang hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus semua agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa tujuan dan maksud dari firman ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pernahkah kita saudara-saudara, pernahkah kita mengalami pertolongan dari sesama kita pada saat kita membutuhkan pertolongan? Padahal kita tidak pernah membantu pertolongan dari orang itu. Tetapi orang itu datang dan menawarkan pertolongan kepada kita. Nah, apakah rekan-rekan dan Bapak Ibu di sini pernah mengalami hal serupa? Kalau kita mengalami hal serupa, apakah kita berpikir bahwa itu adalah sebuah kebetulan? Nah, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Nah, karena kita tahu bahwa kita yang sudah percaya kepada Kristus dan sudah ada di dalam Kristus, maka hidup dan mati kita ada di dalam tangannya. Nah, rencana dan kehendak Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Walaupun manusia berusaha untuk menggagalkan dengan berbagai cara, tetapi Tuhan memelihara hamba-hambanya. Tuhan tidak pernah membiarkan seorang pun hambanya menderita. Dia menjaga dan memelihara. Maka dari itu, rekan-rekan, pada siang hari ini sesuai dengan pembacaan tadi, saya mengambil tema tetap bersyukur karena Tuhan masih bekerja. Lalu bagaimana kita tahu kalau Tuhan masih bekerja sampai saat ini? Kita akan lihat di dalam Kisah Rasul 23 tadi, yang dibacakan tadi, yang ayat 12 sampai 15 di situ dikatakan komplotan untuk membunuh Paulus. Nah, mereka itu komplotan. Mereka mengajak tua-tua Yahudi, imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama untuk berkomplot melakukan dusta dan pembunuhan. Kalau kata komplot ini menurut Kamus Besar Bahasa itu gerombolan orang-orang jahat untuk merencanakan suatu kejahatan untuk membunuh Paulus. Nah, andai kata mahkamah agama itu terdiri dari orang-orang yang jujur, yang benci pada dusta, dan penuh dengan kasih sehingga tidak mau menyakiti orang lain, maka pasti mereka tidak akan berani mengajak mahkamah agama untuk melakukan dusta dan merencanakan pembunuhan. Tapi pada saat itu mereka, yaitu komplotan ini mengajak mahkamah agama untuk membunuh Paulus. Berarti bahwa itu membuktikan bahwa mereka tahu, komplotan ini tahu bahwa mahkamah agama itu sama dengan mereka, selevel dengan mereka, sekualitas mereka. Akhirnya mereka mampu untuk mengajak mereka dan mereka bersama-sama untuk membunuh Paulus. Nah, jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita seringkali kita diajak untuk berbuat dosa oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu teman-teman kita, sahabat kita. Misalnya kita diajak untuk berzina, diajak untuk berdusta supaya dapat untung yang lebih besar. Nah, kita diajak untuk membolos dari kebaktian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita diajak untuk berbuat dosa oleh orang-orang di sekitar kita, mungkin teman kita, sahabat kita, maka kita itu selevel dengan mereka. Kita itu sama dengan mereka. Akhirnya kita dibujuk dan diajak oleh mereka untuk mempengaruhi kita. Nah, maka dari itu, teman-teman, kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus introspeksi diri, kita harus melihat diri kita, hidup kita, dan sucikan diri kita. Maka ajakan-ajakan dari orang-orang itu akan berkurang. Karena apa? Karena kita tidak sama dengan mereka. Kita tidak bisa diajak oleh mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian yang selanjutnya, di ayat yang ke
17 sampai 30 itu, rencana pembunuhan itu diketahui oleh kemenakan Paulus yang lalu memberitahukan hal itu kepada Paulus, ayat yang ke-16 itu. Nah, ada beberapa hal yang kita akan pelajari di sini. Yang pertama itu, Tuhan sering menolong menggunakan orang yang kita tidak duga. Nah, karena itu, kalau kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita, jangan kita berusaha untuk mengatur Tuhan. Kita berusaha untuk mengatur Tuhan supaya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memakai orang yang kita kenal untuk membantu kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, dan kita yakin bahwa Dia akan pasti menolong kita dengan caranya Tuhan sendiri. Maka itu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kita. Terus yang selanjutnya, sebelum terjadi peristiwa ini, Paulus telah menerima firman Tuhan yang menghibur dia dan menguatkan dia menghadapi peristiwa yang terjadi pada saat itu. Di ayat 11 itu, kalau Paulus membutuhkan firman Tuhan untuk bisa tetap kuat, lalu siapakah kita? Sehingga kita mengabaikan firman Tuhan. Nah, karena itu teman-teman sekalian dan Bapak Ibu, bertekunlah dalam mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Baik melalui saat teduh secara teratur, melalui pendengaran firman Tuhan pada hari Minggu pada saat khotbah, terus pemahaman Alkitab dan mengikuti mungkin kelompok kecil. Kalau di sini kita CG. Nah, itu membantu kita untuk kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Terus yang kedua, kemudian Paulus berusaha untuk mempertemukan keponakan itu dengan kepala pasukan. Itu di ayat 17 itu. Jadi di sini jelas bahwa sekalipun Paulus beriman kepada Tuhan dalam ayat 11 tadi, tetapi ia tidak pasif atau beriman dan berserah saja menghadapi usaha pembunuhan tersebut. Ia berusaha semampunya untuk tidak terbunuh. Nah, jadi Paulus dengan caranya, dengan dia ketika keponakan memberitahukan bahwa ia akan dibunuh, maka dia berusaha untuk tidak terbunuh dengan memberitahukan hal itu kepada kepala perwira itu. Terus perwira itu mau menuruti Paulus di ayat 18 itu, dan kepala pasukan itu mau mendengarkan kata-kata seorang anak muda dan mempercayainya. Ayat 19 sampai 22. Jadi jelas bahwa Tuhan turut bekerja. Jadi pada saat komplotan itu merencanakan kejahatan untuk membunuh Paulus, sampai keponakan itu memberitahukan hal itu kepada Paulus, Tuhan di situ bekerja. Tuhan itu menuntun supaya Paulus tidak terbunuh. Nah, tindakan kepala pasukan itu ayat 23 sampai 30 itu mengirim Paulus ke Kaisarea. Nah, Kaisarea itu Roma menjadikan kota ini ibu kota Yudea. Nah, kepada wali negeri Felix dengan dikawal oleh 200 orang prajurit, di ayat 23 itu 200 orang prajurit, 70 orang berkuda, lalu 200 orang bersenjata lembing. Nah, bahwa kepala pasukan itu mau menggerakkan 470 orang hanya untuk mengawal Paulus, yang sebetulnya sama sekali tidak penting bagi pemerintahan Romawi. Nah, di sini kita lihat bahwa lagi-lagi Tuhan masih bekerja di situ. Tuhan menggunakan orang-orang yang Paulus tidak duga. Kepala pasukan itu dia menggerakkan 470 orang hanya untuk menyelamatkan Paulus dari rencana pembunuhan itu. Dari rencana komplotan itu untuk membunuh Paulus. Tapi Tuhan menggunakan cara lain. Tuhan menggunakan orang yang tidak terduga untuk mengirimkan Paulus kepada Kaisarea. Nah, jadi teman-teman dan Bapak Ibu, di dalam Kisah 16, Tuhan menyelamatkan Paulus menggunakan sesuatu cara yang spektakuler, yaitu dari gempa bumi. Tetapi di sini Tuhan menggunakan jalan yang biasa dengan cara yang lain, yaitu menggunakan kepala penjara itu untuk mengirimkan Paulus kepada Kaisarea. Kemudian Bapak, Ibu dan rekan-rekan, kita lihat di dalam pembacaan dari Ulangan tadi, Ulangan 10 itu dikatakan bahwa Musa mengingatkan orang-orang Israel supaya Musa mengingatkan bangsa Israel agar mereka itu takut akan Tuhan.
Musa mengingatkan mereka itu supaya mereka memuji dan beribadah kepada Tuhan. Hidup menuruti jalan yang Tuhan tunjukkan. Kenapa? Karena bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala. Mereka sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tetap menyembah berhala. Makanya Tuhan menegur Musa supaya Musa memberitahukan hal itu kepada bangsa Israel supaya mereka itu harus taat kepada Tuhan, harus takut akan Tuhan kepada Allah. Nah, jadi ketika Tuhan meminta mereka takut akan Dia, nah tujuannya adalah cuma satu, yaitu untuk kebaikan mereka sendiri, agar mereka itu menikmati berkat-berkatnya. Itu di dalam ayat yang ke-13 dan 14 yang tadi dibacakan tadi bahwa ketika kita takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu akan datang kepada kita. Berkat itu banyak. Berkat itu ya kesehatan, kekuatan, kita bisa bernafas dan kita bisa berkumpul tempat itu adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan itu saja, tapi banyak. Keluarga kita, teman-teman kita itu bagian daripada berkat Tuhan yang selalu berikan kepada kita. Nah, jadi rekan-rekan Tuhan tidak menuntun banyak hal dari setiap orang, dari setiap umatnya. Kita hanya diminta untuk takut dan taat kepadanya. Nah, jadi kenapa pada saat itu Paulus dalam penjara itu dia membutuhkan firman Tuhan. Di ayat 11 tadi itu Paulus selalu diisi dengan firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia tanpa Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Makanya dia takut akan Tuhan dengan selalu hidupnya diisi dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan menolong Paulus dengan caranya sendiri. Maka dari itu teman-teman yang di sini tidak ada cara lain. Kita harus hidup kita selalu diisi dengan firman Tuhan, kita selalu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Tuhan akan mampu membawa kita keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Jadi firman Tuhan di sini mengingatkan kita, yaitu kita tetap bersyukur dan Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Tuhan selalu bekerja sampai saat ini dengan caranya sendiri. Bahkan Tuhan menolong kita dengan menggunakan orang lain, membantu kita. Padahal kita tidak minta pertolongan daripada Dia, tetapi Tuhan menunjuk orang lain untuk membantu kita. Itu cara Tuhan. Jadi kesimpulan pada khotbah saya hari ini adalah Tuhan minta kita selalu taat kepada Dia. Nah, tujuannya Tuhan taat kepada Dia karena Tuhan ingin memberikan berkat-berkat itu kepada kita. Kalau kita tidak taat, maka kita mungkin kita tidak akan menerima berkat itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, bahwa kita di sini juga kita harus taat dan selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami diingatkan dan dikuat oleh firman Tuhan agar kita selalu taat kepada Tuhan karena Engkau selalu bekerja dan selalu menuntun kami, membantu kami melalui orang yang kita tidak terduga Tuhan. Maka dari itu Tuhan, terima kasih atas firman yang Engkau ajarkan kepada kami melalui Paulus, melalui Musa Tuhan, dan kami juga dimampukan Tuhan agar kami bisa mengerti dan menaati seluruh firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.